sekalian, selamat malam semuanya. Dan terima kasih malam ini masih bersama kita. Kami ingin menyampaikan update terakhir bahwa kalau tadi siang itu Kepres sudah ditandatangani, maka sore ini semua proses administrasinya sudah selesai. Kepada tahanan yang lain juga sudah selesai di masyarakat. Itu update dari kita. Jadi kalau kawan-kawan kita yang lain kaitan dengan itu bisa ada nanti ada ini Pak Dodi, yang lainnya. Ada yang lain sebelah. Oke, seperti itu. Ya, siapa ya? Mulu dong mau. Ya, jadi kaitannya itu abolisi itu adalah kewenangannya presiden ya, diatur oleh undang-undang. Tapi pemahaman abolisi itu adalah pemahaman penghapusan dari proses penyidikan penuntutan. Jadi dianggap tidak ada proses itu. Nah, tetapi sebetulnya yang kita lihat adalah memang ini adalah suara dari masyarakat yang melihat bahwa banyak sekali proses ketidakberesan dalam prosesnya ini, keganjilan dalam prosesnya ini, sehingga keresahan masyarakat yang begitu besarnya mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah, sehingga diambil sikap seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Wah, udah banyak sekali. Dan kita udah capek nyebut keganjilan-keganjilannya. Udah banyak sekali. Jadi dari awal misalnya tentang kenapa prosesnya hanya Pak Tom yang diproses, seperti yang lain nggak diproses dari awal, tiba-tiba ditahan, nggak ada audit BPKP, nggak ada, sampai ke persidangan yang nggak ada niat jahat segala macam, banyak sekali. Dan itulah kita selalu mendorong ke depannya, walaupun kasusnya Pak Tom sudah selesai, ke depannya kita tetap mendorong supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum ini, supaya berkeadilan, jangan lagi ada ketidakadilan, jangan lagi ada kriminalisasi. Kasihan buat mereka yang tidak punya kemampuan akses seperti Pak Tom, tidak punya kemampuan mendapatkan lawyer dan semacamnya, kasihan seperti itu. Nah, harapan kita dengan sikapnya pemerintah ini juga ada evaluasi total kepada semua penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan seperti itu. Ya. Oh iya, kita harus menghormati Kepres ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menghambat proses Kepres ini juga jadi pertanyaan, berarti tidak mengakui Kepresnya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini dengan adanya Kepres dan pihak-pihak itu sudah menyelesaikan administrasinya, tidak ada masalah lagi, atau bisa langsung keluar. Jadi segala sesuatu yang tidak sulit jangan dibuat sulit lah, kira-kira gitu. Ya. Ya, jadi perlu diketahui bahwa pemberian abolisi ini merupakan hak prerogatif presiden, ya, dengan menilai semua aspek dari mulai proses penyelidikan sampai dengan proses persidangan. Nah, tentunya penggunaan hak prerogatif untuk melakukan koreksi, ya, terhadap hal-hal yang berjalan tidak dengan semestinya, seperti sudah diketahui kawan-kawan semua mengenai banyaknya kejanggalan-kejanggalan, termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam persidangan yang tidak menggunakan fakta, yang memutarbalikkan fakta. Nah, beruntungnya kita punya presiden yang PK dan melihat bahwa penegakan hukum dan penegakan keadilan harus dilaksanakan dengan baik. Semoga ini menjadi pintu masuk, ya, bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga seperti tadi dikatakan tidak akan ada lagi proses-proses hukum
yang bisa mengarah kepada miscarriage of justice, ya timbulnya korban-korban baru. Seperti itu. Nah, kita harus hargai, jangan sampai hak prerogatif presiden ini diganggu oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepastian hukum dan pemberian keadilan. Terima kasih. Pak, izin apa dengan pemberian abolisi ini? Ya, yang kami dapatkan informasi tadi beberapa menteri sedang rapat ya dengan Pak Sumidasko, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan ke sini setelah hasil rapat tersebut. Jadi tadi informasinya rapat itu menyiapkan sebuah administrasi yang pengantar segala macam, lalu memberitahukan kejaksaan. Jadi dalam hal ini pihak kejaksaan sudah diberitahu, sudah diberitahu, kepresnya sudah ada, dan mereka harus proaktif. Harapan kita seperti itu. Dan nanti akan ke sini pasti dari kejaksaan, pasti dari kementerian, seperti itu. Ya. Kementerian yang membawa ini. Yang rapat tadi ada Kementerian Hukum dan Bimas. Ya, sama dari DPR. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Iya, tentunya begitu. Pertama memang nama Pak Tom Lembong tidak tercemar selama di persidangan, karena kita tahu kita mampu menjaga nama baik Pak Tom Lembong. Tidak ada satu sen pun aliran dana yang mengalir ke dia, dan dia tidak melakukan kejahatan apapun. Jadi nama baiknya terjamin. Dan kedua, konsekuensinya adalah menghapuskan semua permasalahan yang berkaitan dengan pemberian polisi. Jadi tidak ada kekhawatiran di sana. Ya, oke. Ya. Oke, Pak. Baik, di sini ada Pak Said Didu, barangkali ada mau menyampaikan. Udah, Bapak capek udah. Bapak capek ya, udah. Sekalian lah berarti ya. Ya. Saya pikir alhamdulillah hari ini kita berkumpul memproklamirkan kemerdekaan kembalinya hukum ke jalan yang benar. Amin. Jadi tadi ditanyakan abolisi itu apa? Pemahaman saya abolisi adalah pengakuan dari pemerintah bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong adalah salah, sehingga harus dihentikan. Berbeda dengan amnesti. Amnesti adalah pengakuan bahwa ada yang salah dan diampuni. Jadi sangat jauh berbeda. Tadi tanyakan apakah ada pemulihan nama baik. Saya pikir abolisi adalah pemulihan nama baik karena mengakui bahwa proses hukum yang salah, dan publik harus paham bahwa abolisi ini jarang sekali diberikan kepada orang. Kalau amnesti itu banyak. Sekarang amnesti itu beritanya 1.160 orang. Abolisi hanya satu, yaitu Tom Lembong, dan itu jarang sekali diberikan. Kenapa? Karena pemahaman saya ini memang butuh keberanian seorang pemimpin untuk mengambil, kalau wilayahnya abu-abu dan menyalahkan dirinya. Nah, disinilah saya menyatakan salut karena Prabowo mengambil keputusan yang tepat terhadap Tom Lembong, bahwa orang benar itu harus dilindungi oleh penguasa, dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo, jangan laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananku nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya, Bapak capek. Udah ya, Bapak capek udah ya. Rencana. Ditanya aja. Ada yang mau ditanya ya? Ada. Hah? Ada.
Ada pertanyaannya? Ada. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ngapain saya ngomong? Jadi kawan-kawan semua ya, ini fenomena ketatanegaraan yang jarang terjadi. Ya, ada satu kasus korupsi di mana justru publik mensupport mereka yang dipidana. Dalam hal ini Tom Lembong. Jadi memang kalau kita lihat secara substantif tidak ada kasusnya sesungguhnya. Lalu secara prosedur ternyata kemudian ini diabolisi. Jadi abolisi itu artinya dalam diari, dalam sejarah hidup Tom Lembong tidak pernah ada kasus korupsi gula. Karena itu dihapuskan. Itu yang namanya maknanya abolisi. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi kalau amnesti itu berbeda. Tindak pidananya tetap diakui, tetapi dampak atau akibat dari tindak pidana itu yang kemudian dihilangkan. Misalnya dampaknya adalah hukuman kan? Nah, hukuman itu dihilangkan, tetapi pidananya tetap diakui. Tetapi kalau untuk abolisi, pidananya dianggap tidak ada, apalagi hukumannya. Itu penegasan yang luar biasa bahwa Tom Lembong secara implisit dan eksplisit diakui bahwa dia tidak bersalah di depan hukum. Itu yang paling penting dan ini menurut saya secara otomatis langsung memulihkan nama Tom Lembong. Ya, bukan lagi sebagai pesakitan atau narapidana korupsi, tetapi orang bebas yang tidak pernah tersandung kasus korupsi dengan adanya abolisi ini. Saya kira itu saja kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kebebasan berbicara di Republik ini tetap terjaga. Amin. Keren, cadal. Baik, terima kasih banyak.